Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan telah pimpin kami, Tuhan telah berkati kami di hari kemarin, maka hari ini kami percaya Tuhan juga akan berkati kami dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Mohon Roh Kudus yang pimpin acara doa pagi ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat 71 berbunyi demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi saya bacakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Puji Tuhan, saya lihat di kamus tertindas berarti diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan dengan kekerasan, saudara, dan tidak ada orang yang mau diperlakukan sedemikian. Tetapi pemazmur katakan bahwa tertindas itu baik bagiku. Tentu ada sebabnya, saudara-saudara. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 ditulis, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi alasan pemazmur bahwa baik bagiku walaupun tertindas, karena dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa-doa, Tuhan mendengar seruan orang yang tertindas. Dia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, ternyata bagi orang yang sungguh percaya, mereka mengaku bahwa walaupun tertindas, walaupun diinjak-injak, firman Tuhan yang lain dikatakan, ada Tuhan yang akan menyelamatkannya dari kesesakannya. Saudara, dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya walaupun pencobaan itu datang bertubi-tubi, tetapi firman Allah katakan itu tidak melebihi kemampuanmu. Saudara, Allah akan berikan kita jalan keluar dan kita dapat menanggung persoalan, kita dapat menanggung pencobaan yang dianggap berat sekalipun, tetapi firman Allah katakan tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya, saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 9 dan 10 katakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Haleluya, saudara. Tuhan
tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, yang tertindas, yang berada di dalam kesesakan. Luar biasa saudara-saudara. Mazmur 9 ayat 19 katakan, oleh sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Tuhan tidak melupakan, dan Tuhan adalah harapan kita. Ketika kita mengalami kesusahan bahkan kemiskinan, ingat bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan ingat kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak membuang kita. Bahkan Mazmur 88 ayat 15 dan 16 katakan, orang-orang miskin dan yang tertindas di antara umat Allah menjadi perhatian Allah. Mereka pegang janji Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Haleluya saudara. Mazmur 119 ayat 67 katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-Mu. Pengalaman, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku sadar, aku pegang janji-Mu. Aku pegang ketetapan-ketetapan-Mu. Aku pegang pada firman-Mu. Allah kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, supaya dalam keadaan yang demikian kita akan dibawa semakin dekat dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Mazmur 94 ayat 12, berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Puji Tuhan, orang yang dihajar Tuhan, orang yang mengalami kesesakan, dikatakan berbahagia. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, Ibrani 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan didikan Tuhan mengenai orang-orang percaya yang dalam kesukaran dan dalam penderitaan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, semua yang kita alami itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Yang pertama, semuanya itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ketika kita sengsara, ketika kita susah sukar, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, tetapi kita semata-mata adalah anak-anak Allah. Semuanya itu merupakan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Tuhan izinkan kita mengalami semua ini dengan maksud supaya Tuhan mendidik kita agar pada akhirnya kita tidak ikut dihukum bersama-sama dengan orang-orang dunia. Saudara, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11
ayat yang ke-31 dan 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, jelas bahwa kalau Tuhan menghukum kita, Dia ajar kita, Dia rotan kita supaya kita tidak turut dihukum bersama dengan dunia. Karena kita anak Allah, kita anak-anak Tuhan, kita dihajar, kita diingatkan supaya kita sadar dan bertaut pegang kepada firman Tuhan. Ada dua akibat yang mungkin bisa terjadi akibat didikan Tuhan. Yang pertama, kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Tuhan, tunduk kepada pimpinan Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dengan melakukan hal ini, kita akan tetap hidup sebagai anak-anak rohani Allah, dan kita akan menuai kebenaran. Puji Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa artinya didikan Tuhan ini. Berikutnya, akibat yang kedua, bisa menjadi memberontak terhadap Allah karena penderitaan, karena kesengsaraan, karena kesukaran, sehingga seseorang menjadi murtad dari Allah. Ada banyak kesaksian yang kita dengar, bahkan hamba Tuhan pun murtad karena tidak tahan hidup sengsara. Tuhan tolong kita supaya kita belajar tahan, belajar mengerti maksud Tuhan, saudara-saudara. Dalam Ibrani 3 ayat 12 dikatakan murtad dari Allah yang hidup, berarti pada saat-saat tertentu kita perlu sadar tentang bahaya kemurtadan dari iman. Dan memang saat ini adalah saat-saat yang berbahaya bagi orang-orang percaya supaya makin mengerti apa yang Tuhan mau. Ibrani pasal 3 ayat 12-14 katakan, waspadalah hai anak-anak, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, Tuhan kiranya tolong kita supaya kita dapat mengerti, dapat mengenal rencana Allah. Kita tidak hanya minta berkat kepada Tuhan, tapi kita harus relakan ketika kita dihajar oleh Tuhan, supaya sebelumnya aku menyimpang, tetapi sekarang pemasuk katakan aku berpegang kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu saling menegur, saling menasehati, supaya jangan ada tetangga saudara kita yang menyimpang dan murtad dari Tuhan. Untuk itu kita perlu baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19
dan ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Puji Tuhan. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 27 katakan, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, sehingga walaupun kita ada di dalam kesusahan, ada dalam kesukaran, kita tahu Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang berkekurangan, mereka yang dalam kelemahan. Tuhan, datang jamah, sembuhkan, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang tidak bekerja, mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, kemurahan Tuhan jadi atas mereka. Mereka diberkati, dicukupkan, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih buat Tuhan. Rencana acara-acara pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.